Saudara sekalian, mohon datang lisan yang kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini Ahad 9 Oktober 2022 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang insyaallah akan kita nantikan sembahnya yang berakhir kelak. Bapak Ibu para hadirin, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Sinan dari SPDI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita sempat hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Yang saya hormati pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini Duta Haji Batawu bin Rau SAG. Yang saya hormati Lurah Atakai beserta staf. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidik. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid sekelurahan Atakai. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak sempat saya ucapkan namanya satu persatu. Kami atas nama panitia dan pengurus masjid mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu meluangkan waktunya mengakhiri acara kami, utamanya dalam acara peringatan Maulid ini. Kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak masih meluangkan waktunya memenuhi undangan kami ini. Begitu pula kami memohon maaf bila mana dalam pelaksanaan acara ini ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang. Olehnya itu kami manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Olehnya itu kami berharap mudah-mudahan dalam pelaksanaan Maulid ini ada hikmah yang bisa kita petik, ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Olehnya itu sekali lagi kami mohon maaf karena masjid kita ini belum bisa dikasih luas karena inilah kemampuan kami. Olehnya itu kami mohon maaf bila mana di masjid kita ini Bapak Ibu berdesak-desakan. Olehnya itu kami lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga meminta kepada Ustaz untuk membawakan hikmah, dan kepada nanti Bapak Lurah kami juga memohon untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan dari panitia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Lurah Tatung Bapak Hasbil Abdul Qadir SOS MSc. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Bapak Al-Mukarram Haji Fatahudin Tauf SAG yang insya Allah nantinya akan membawakan hikmah maulid. Yang saya hormati Bapak Babinsa Kelurahan Atakai Bapak Sabarudin. Yang saya hormati Kepala Seksi Terantip, Kepala Seksi Pemerintahan Pak Sahrul Faisal, pembangunan juga tadi saya lihat Ibu Herma. Yang saya hormati para ketua RT yang sempat hadir, ada Ibu Murni, ada Pak Sahrul yang pelaksana tugas RT di sini, dan ada juga dari Perumnas Pak Rasik. Yang saya hormati Ibu Gurta pengurus BKMT Kabupaten, juga ketua bidang Ibu Dahlia Haji Dahlia Karim DA. Yang saya hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang saya hormati ketua pembangunan masjid sekaligus ketua panitia beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati dan kami banggakan ibu-ibu ketua majelis taklim beserta seluruh anggota, ada dari Masjid Taqwa Insinyur Rasmi Kaharudi yang sempat hadir beserta anggota, ada majelis taklim dari Al-Muhajirin Kelurahan Atakai Indolabu beserta seluruh anggota. Itu juga salah satu staf kami dulu sebelum dia mengabdikan diri di kegiatan keagamaan. Dan saya hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Atakai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan ridhonya lah sehingga pada kesempatan ini, waktu ini kita sama-sama menghadiri seluruh rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Tentunya nanti akan kita mendengarkan bersama tausiah dari Gurta Haji Fatahudin Tauf SAG. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu momen seperti ini yang kami tunggu-tunggu dari pemerintah kelurahan, kesempatan untuk bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat, kesempatan untuk bertatap muka antara pemerintah dengan masyarakat. Kenapa? Karena tentu kita pahami bersama bahwa sebagai seorang birokrat, sebagai seorang mesin, itu waktunya sudah diikat oleh waktu, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore di kantor kelurahan untuk memberikan pelayanan. Jadi momen seperti inilah yang kami tunggu untuk silaturahmi, karena berwatuna kan sudah diikat. Kapan Anda lalai dari itu, maka gaji Anda akan dipotong. Karena kita terima TPP, kita melakukan ceklok di jam 8 pagi, begitupun juga kalau mau pulang kita juga ceklok. Jadi kapan Anda tidak melakukan itu, berarti penghasilan Anda akan dikurangi. Bisa-bisa juga kena sanksi sebagai seorang pegawai negeri. Jadi itu kita menghabiskan waktu di kantor kelurahan jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi perlu juga kita pahami, karena kami ini yang tugasnya diberikan kewenangan untuk sifatnya wilayah tidak terbatas dari jam itu.
kami harus memberikan pelayanan 24 jam karena kami pemerintah kelurahan diberikan wewenang untuk mengurus, memberikan pelayanan tidak sebatas administrasi saja. Jadi tidak sampai di kantor. Tentu kita harus berpikir, kita juga ini punya keluarga dan tentu seharusnya kita terus di kantor mulai pagi sampai pagi lagi, kan tidak mungkin. Jadi saya selaku lurah diadakan membuat sebuah pola, dan pola ini kami jadikan layanan selain dari kantor. Apa itu? Kami memanfaatkan teknologi yang ada melalui kami membuat grup WhatsApp. Grup WhatsApp inilah tempat kami melakukan pelayanan selain dari pelayanan kantor tadi. Kami membuat grup WhatsApp, kami berikan nama Forum Komunikasi Rutin Kelurahan Atakai atau kami singkat dengan Fortuna. Nah, di sini di grup ini kami mengambil representasi masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk bergabung di sini. Ada dari unsur pemerintah, ada dari unsur pembina, dalam hal ini pihak keamanan, terantip dan Babinsa ada bergabung. Ada dari kesehatan, ibu bidang kelurahan Atakai, ada dari 17 RT yang ada di kelurahan Atakai, ada perwakilan ketua atau pengurusnya pembangunan masjid yang ada di kelurahan Atakai sebanyak 13. Nah, inilah yang ada imamnya juga bergabung, kepala lingkungannya juga bergabung, hampir semua stakeholder yang ada di Atakai bergabung di situ. Tujuannya apa? Tujuannya tadi seperti yang saya bilang, memberikan pelayanan. Pelayanannya seperti apa? Pertama, menyampaikan informasi pemerintah, baik itu himbauan dari bupati atau edaran bupati, ataupun himbauan dari kecamatan, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang harus diwaspadai oleh kelurahan kita sendiri. Hal-hal seperti misalnya pencurian, marak pencurian, kita himbau di sini sehingga orang yang tergabung dalam grup ini membantu menyebarkan informasi itu, ini. Seperti contohnya edarannya bupati, sebelum ada hard copy-nya atau fotokopinya yang mau diedarkan, kami kirim ke grup. Jadi informasi ini sudah bisa tersebar sebelum hard copy-nya kami terima dari kabupaten atau kecamatan. Nah, jadi itu salah satu tujuannya. Yang kedua, umpan baliknya ketika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, misalnya besok di kantor kelurahan dia mau melakukan mengambil surat keterangan usaha contohnya, sebelum dia datang ke kantor kelurahan, sebelum dia merasa ditimpuk, bisa bertanya kepada orang-orang ini tadi, apakah ibu RT atau bapak RT, pengurus pembangunan masjid, pergi ke salah satunya bertanya, Bu RT atau Pak Ustaz, kalau kita ke masjid, hal-hal apa yang kita yang dipersyaratkan di kelurahan ketika misalnya mau urus surat keterangan usaha? Pak RT atau Ibu RT atau pengurus masjid yang tidak tahu, bertanya di grup itu, Pak Lurah atau salah satu stafnya, persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan surat keterangan usaha? Dia kirim ke grup, kami balas, atau ke salah satu staf kami yang membalas. Jadi sebelum datang ke kantor, dia sudah penuhi persyaratan. Jangan sampai di kantor cuma bawa badan, tiba memenuhi persyaratan merasa ditimpuk, padahal dia tidak terpenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat keterangan yang dibutuhkan. Jadi itu salah satu bentuk pelayanan kami. Karena timbul macam ini pakai pulau lada, jadi kalau mungkin lele tasir golongan mungkin tidak bisa. Jadi kami memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan informasi atau menerima aspirasi dari seluruh keterwakilan tadi. Mungkin malasan di sana, mengganti ini iseng. Kalau ada kejadian-kejadian mengganti ini iseng. Apakah Pak Lurah kalau misalnya ada si A misalnya keberatan karena dongkring yang di depan rumahnya si A jatuh ke depan rumahnya si B, keberatan si B.
bisa melapor ke situ. Apakah Pak Lurah yang turun, apakah Pak Babinsa yang turun, apakah Pak Tantrantip yang turun, Kepala Lipo yang turun. Jadi cepatlah informasi itu, cepatlah pelayanan itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti itulah pola pelayanan yang kami lakukan di kantor kelurahan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berharap juga marilah kita berkolaborasi membuat kegiatan khususnya Ibu Majelis Taklim, bagaimana bekerja sama dengan pengurus masjid untuk memakmurkan masjid. Kita tentu selama ini nanti ada hajatan seperti maulid, Isra Mi'raj dan kegiatan-kegiatan lain barulah masjid. Kalau masih pajalor, masih pajaran Nasr, ini nggak tahu. Tasik ini misal, kalau begitu yang selama ini. Marilah kita bagaimana menciptakan inovasi-inovasi sehingga masjid itu bisa ramai. Saya punya ide seperti ini. Selain dari kegiatan ibadah, ada juga kegiatan sosial yang kita lakukan. Misalnya kita berikan bantuan kepada jamaah-jamaah yang kira-kira jamaah kita di sini yang tidak punya ketidakmampuan. Jadi ini panggil mereka cerita, anak awalnya mau dapatkan bantuan, ini kita yang pengurus ini membuat sebuah iuran yang dibantu mereka warga berkolaborasi di pemerintah, ganti warga yang kira-kira mau pergi buat masuk pajak atau lain-lain. Jadi awalnya mau dapatkan bantuan, akhirnya macam ini dari jamaah si bawah ini. Kalau kita lakukan seperti itu, akhirnya tergeraknya hatinya. Kalau kau dipanggil jamaah, ya maka datang. Mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti itu untuk mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita untuk berjamaah bersama. Yang terakhir, kami dari pemerintah yang menghimbau, tadi sebelum saya ke sini lewat di Jalan Lapatoka, atau sebelum jalan masuk ke Greenhill 3 itu ada sampah yang bertebaran di pinggir jalan. Marilah kita bekerja sama menciptakan keindahan, menciptakan kebersihan untuk wilayah kita ini diatakan. Jangan biarkan sampah kita itu semerawut di pinggir jalan. Ini betul menjadi kita. Jadi marilah bagi warga yang artinya merasa bahwa tidak menurut dia pelik. Nanti ke tempat sampah, di gagal ke makar di sampah banyak pengangkut sampah yang sifatnya mandiri di Atakai. Di Atakai itu banyak sekali yang mandiri. Memang kalau yang dikelola oleh pemerintah secara langsung itu kurang, tapi yang mandiri itu banyak. Awal-awal saya masuk di Kelurahan Atakai itu kita mulai di Perumnas, awalnya kita lakukan pengangkutan sampah secara mandiri, memanfaatkan tiga roda, mempekerjakan saudara kita yang membutuhkan pekerjaan sehingga terbantu, lingkungan kita bersih, lingkungan kita indah. Jadi mari kita ikut iuran. Maka kita seperti ini kan ini semakan ini kita bermakas sampah jauh ke Bani masih karena itu salah satu pengurusnya maka ini yang bermacam iuran. Tadi Pak Baha, ada Pak Baha di sini yang aktif. Ada Alwi yang mengangkut sampah yang secara mandiri di Greenhill yang paling dekat. Ada Pak Yasmin, Pak Yamin yang mengangkut di Amelia sebagian. Di Dedeng Puncak juga Pak Yamin juga, Pak Haruna, banyak yang mengangkut secara mandiri di Kelurahan Atakai. Jadi marilah kita bekerja sama menciptakan keindahan, menciptakan kebersihan kita di lingkungan Kelurahan Atakai. Ajaklah ke sini pemerintah mana motor Yololana itu pacing main coba itu. Jadi aja tak kajian rokok gitu dalamnya tanda-tanda kosongnya Pak itu tetap melo ini coba kita pikir-pikir masuknya dan boleh aja ya pulang no? Artinya gomita kita nagoso tapero dulu yang masih di mata biar rokok melo kira-kira ke tanah tadi pakro pasti jatuh makutoro tahu dari akadang ini udah mata dulu maka salah biasa. Jadi saya berharap marilah kita saling menjaga, saling mempererat silaturahmi dengan tidak membuat sebuah ketidaksenangan dengan tetangga kita, saudara kita. Terakhir saya ingin sampaikan
agar bagi ibu-ibu yang memiliki, kan sekarang BPJS itu banyak yang dinonaktifkan aja, nah lebih pakai BPJS nah perlu dimatikan. Jadi tolong kita cek BPJS masing-masing, karena ada beberapa program pemerintah itu yang sifatnya bantuan, karena kita refocusing dari dulunya dianggarkan beberapa, sekarang dikurangi hampir 50%. Jadi kita cek pastikan BPJS tak ama mana aja, maka dan mana tip sama di rumah sakit nak perlu usuk. Nah ini diselesai pemerintah, padahal lain aja pada tingkatnya kan. Kalau tidak mampu kita ke BPJS, datang ke kantor kelurahan, kita cek, kita bertanya kepada siapa yang punya kewenangan dalam hal itu. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata kami yang menyinggung. Kami akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.